8 sampai 13 April 2019, kami mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah 2016 melakukan kuliah kerja lapangan atau KKL. Dalam KKL kali ini, kami berkesempatan mengunjungi tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah. Perjalanan kami dimulai dengan mengunjungi situs Majapahit di Trowulan, Mojokerto. Situs ini merupakan kawasan kepurbakalaan peninggalan Kerajaan Majapahit. Di dalam kompleks situs Trowulan terdapat Candi Bajang Ratu dan Candi Tikus yang menjadi destinasi kunjungan kami berikutnya. Dari kompleks situs Trowulan, kami melanjutkan perjalanan untuk mengunjungi makam Sunan Giri di Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebonmas, Gresik. Dari Gresik, kami lanjutkan menuju Surabaya, tepatnya menuju makam Sunan Ampel. Hari berganti, kami awali dengan mengunjungi Monumen Jales Veva Jayamahe yang berada di Surabaya. Dilanjutkan dengan mengunjungi Museum Negeri Empu Tantular di Sidoarjo. Kunjungan selanjutnya yakni Candi Jawi di Pasuruan. Kemudian setelah dari Candi Jawi, kami lanjutkan berkunjung ke Candi Singosari. Candi Singosari merupakan sebuah candi yang terletak di Desa Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi ini ditemukan pada awal abad ke-18 atau sekitar tahun 1800 sampai 1850 dengan sebutan Candi Menara. Sempat juga diberi nama Candi Celah oleh ahli purbakala Eropa dengan berpedoman adanya 4 buah celah pada dinding-dinding di bagian tubuh candi. Menurut laporan W.F. Stutterheim, penduduk setempat menamakannya Candi Cungkup atau Candi Singosari sampai saat ini. Candi Singosari sebenarnya merupakan kompleks percandian yang luas. Di dalamnya terdapat 7 bangunan candi. Akan tetapi hanya Candi Singosari yang masih tersisa. Struktur Candi Singosari ini seperti kebanyakan candi di Jawa Timur, yaitu terdapat batur candi setinggi 1,5 meter, kaki candi, tubuh candi, dan atap candi. Puncak atap candi berbentuk bersusun, semakin ke atas semakin mengecil, dan sebagian atap terlihat sudah runtuh karena termakan oleh usia. Candi Singosari pernah dipugar oleh pemerintah Belanda pada tahun 1930-an yang dapat dilihat dari pahatan catatan yang ada di kaki candi. Akan tetapi tampaknya pemugaran yang dilakukan belum menyeluruh karena di sekeliling halaman candi masih berjajar tumpukan batu yang belum dikembalikan ke tempat semula. Di halaman Candi Singosari terdapat beberapa arca, di antaranya arca Siwa dalam berbagai posisi dan ukuran, Durga, dan Lembu Nandini. Sekitar 300 meter ke arah barat dari Candi Singosari, terdapat 2 arca Dwarapala penjaga gerbang dalam ukuran yang sangat besar, dan berat masing-masing arca mencapai 40 ton. Tingginya pun mencapai 3,7 meter, sedangkan lingkar tubuh mencapai 3,8 meter. Jarak kedua patung sekitar 20 meter dan sekarang dipisahkan oleh jalan raya. Jadi Candi Singasari itu pertama kali pernah sudah dilaporkan pada masa ketika kita masa VOC ya. Bagian tubuh candi itu ada beberapa bilik candi ya, ada depan, kemudian kiri, samping kanan, dan belakang. Nah ini ada beberapa interpretasi, ternyata menghias candi itu tidak dari bawah,
tetapi dari atas, dari puncak kan sudah terhias semua. Mengapa belum jadi? Karena tidak diselesaikan, karena ada kekacauan, yaitu terbunuhnya Kertanegara oleh tentara Jaya Katwang, sehingga para pekerjanya juga ikut lari, sehingga tidak diteruskan. Ini ada argumentasi yang semacam itu. Menurut para ahli itu bahwa ini fungsinya adalah sebagai makam Kertanegara. Makam itu di dua tempat, jadi cocok dengan berita di negara Kertanegara maupun di Pararaton ya. Kemudian jadi ketika meninggal itu Kertanegara itu diwujudkan yang pertama tadi sebagai Siwa Buddha ya, dengan perwujudan bayi Bhairawa. Kemudian yang kedua sebagai Arda Nari, karena nanti menyatu dengan istrinya, yaitu Sri Bajadewi menjadi Ardanareswari. Kemudian yang satunya diwujudkan sebagai Aksobya. Ada salah satu arca yang sangat terkenal, yaitu yang namanya Prajna Paramita. Atau orang mata itu mungkin itu perwujudan dari Ken Dedes. Ken Dedes kita tahu adalah istri dari Ken Arok yang bekas istri itu Moto. Nah sekarang di Museum Leiden, negeri Belanda. Fungsinya untuk menjaga pintu masuk ke keraton Singasari, keraton Kertanegara. Jadi keratonnya itu sebelah sana, sebelah baratnya. Kunjungan di Candi Singosari telah berakhir dan menjadi kunjungan terakhir kami di Jawa Timur. Kami melanjutkan perjalanan ke Pulau Dewata. Di Bali, kami awali dengan berwisata menikmati indahnya Tanah Lot. Selanjutnya, mengunjungi Desa Penglipuran yang merupakan desa wisata yang masih melestarikan adat Bali dalam kehidupan mereka. Beranjak dari Desa Penglipuran yang kental akan adat Balinya, kami melanjutkan kunjungan ke Desa Serangan yang memiliki komunitas muslim dari suku Bugis. Kunjungan kami berakhir di Museum atau Monumen Bajrasandi yang merupakan monumen perjuangan rakyat Bali. Berakhir sudah kunjungan objek sejarah dalam rangkaian KKL Pendidikan Sejarah 2019. 2 hari yang tersisa, kami habiskan dengan berwisata mulai dari menyaksikan tari barong, bersantai di Pandawa, dan menikmati sejuknya Danau Bedugul. KKL telah usai. Tiba waktunya mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke Surakarta untuk menjalani rutinitas kami seperti biasa. Sebagai mahasiswa Pendidikan Sejarah Angkatan 2016, Universitas 11 Maret. Terima kasih Jawa Timur dan Bali. Terima kasih KKL Pendidikan Sejarah 2019.